Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali di channel Morse, Rohis Morse, Rohis IPA Terpadu. Yang mana di sini nanti saya perkenalkan Alif Wajib Bonono Valeno akan mencoba menerangkan ilmu tajwid, di mana salah satunya adalah pelajaran tentang bacaan mat. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar nanti ilmunya bermanfaat dan barokah, kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti berjalannya kita mempelajari hukum mat bisa menyimak dan bisa mengamalkannya seperti itu. Di sini hukum bacaan mat ya. Di sebelum-sebelumnya sudah diterangkan oleh pemateri-pemateri tentang bacaan tajwid. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang bacaan hukum mat. Mat sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi ada dua bagian. Yang pertama mat tobi'i atau mat asli, dan yang kedua mat fard atau mat cabang, di mana nanti mat fard itu akan terbagi menjadi beberapa hukum bacaan mat yang sangat banyak. Kurang lebih ada 14 sampai ya nanti kan. Nah, di sini saya menganut madhab qiraati. Jadi kalau mempelajari ilmu tajwid itu biasanya ada dua madhab, di mana madhab qiraati dan madhab yanbu'a. Tapi kalau mungkin di luar itu, mungkin kalau ada ya mungkin saya yang kurang tahu seperti itu. Tapi yang saya ketahui itu ada dua, qiraati dan yanbu'. Nah, di sini saya akan lebih ke madhab yang qiraati, karena memang dulu saya ketika sekolah TPQ di desa itu menganutnya madhab qiraati seperti itu. Oke, yang pertama kita membahas tentang mat tobi'i atau mat asli. Nah, mat tobi'i, pengertian dari mat tobi'i adalah mat berarti panjang, sedangkan tobi'i berarti asal muasal. Jadi mat yang asli atau asal muasalnya mat itu adalah mat tobi'i. Di mana mat tobi'i terjadi apabila ada alif setelah fathah, atau ya sukun setelah kasroh, atau juga huruf wawu setelah dhammah. Jadi saya ulangi, ketika ada mat tobi'i itu apabila ada alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, atau juga huruf wawu setelah dhammah. Nah, cara membacanya dengan panjang, bacaannya 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat biasanya kalau di qiraati. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu. Jadi panjangnya 2 harokat ya, atau 1 alif atau 2 harokat. Nah, bagaimana Kak kira-kira untuk membaca panjang sesuai dengan 1 alif atau 2 harokat? Itu biasanya pakai hitungan jari. 2 harokat berarti ya tinggal dua kali hitungan jari, 1, 2. Wa ta'awanu gitu. Wa ta'a 2 harokat atau 1 alif gitu ya. Terus wan nunnya dibaca gunnah musyaddadah, nuronya karena ada wawu sukun dibaca mat tobi'i panjang. Wan nuro itu 2 harokat. Selanjutnya kita ke mat wajib mutasil, di mana mat wajib mutasil ini masuk ke dalam mat fard'i tadi, mat cabang ya. Yang pertama ada mat wajib mutasil, di mana mat artinya panjang, sekali lagi wajib artinya harus, dan mutasil artinya bersambung. Jadi mat wajib mutasil yaitu terjadi apabila mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat atau ayat, gitu ya. Cara membacanya yaitu matnya wajib dipanjangkan menjadi 5 harokat jika wasol atau setara 2,5 kali dari mat tobi'i, 2,5 alif ya, dan 6 harokat jika wakof. Jika wakof itu nanti 6 harokat, kalau nanti tidak di dalam harokat di bacaan yang mungkin tengah-tengah atau di awal itu menjadi 5 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Bacaannya seperti ini, 5 harokat ya. As-sama'u 5 harokat, jadi 5 hitungan jari ya, seperti itu. Was-sama'u tuh.
jaati. Gitu ya. Jadi itu mad wajib mutasil. Itu tadi saya ulang lagi, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat atau ayat. Biasanya di setelahnya, setelah huruf atau setelah huruf panjangnya itu ada huruf hamzah, itu mad wajib mutasil. Selanjutnya ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mad wajib munfasil ini adalah terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang lain. Maksudnya dua kata yang lain seperti apa? Kita simak contoh berikut. Di mana cara membaca mad jaiz munfasil itu lafalnya dapat dibaca 2, 4 serta 6 harokat. Karena kan boleh-boleh saja, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 6 harokat boleh. Karena kan ini kan jaiz itu kan boleh, tidak wajib. Tadi kalau wajib kan dia harus 2,5 atau 5 harokat seperti itu. Nah, kalau di mad jaiz munfasil ini tadi contohnya alladzi anzala boleh 2 harokat, atau alladzi anzala boleh itu, atau 6 harokat alladzi anzala itu boleh saja karena kan jaiz. Tapi biasanya saya kalau membacakan, biasanya kalau mad jaiz munfasil ini saya baca biasanya 2 harokat saja, 2 harokat. Itu qalu inna, kecuali nanti ada imbuhan harokat yang panjang, itu nanti beda lagi, nanti masuk ke ada nanti yang lebih apa ya, istilahnya lebih kompleks lagi lah seperti itu. Kalau ini mad lagi ini baru mad jaiz. Selanjutnya kita ke mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, dan lagi arid artinya yang bertemu, lis artinya karena, dan sukun artinya mati. Jadi mad arid lis sukun yaitu terjadi apabila berhenti waqaf terdapat di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Jadi ini tuh hampir kayak seperti mad lain, tapi beda ya, karena ini di akhir kalimat biasanya, akhir ayat biasanya tidak ayat diwakafkan biasanya karena apa ya tadi terdapat di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhirnya itu dimatikan, tidak dibaca sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Mad asli tadi ya ada alif fathah, dumah kasroh, kasroh, dumah, dan tadi sebagainya, yang ada 3 tadi. Cara membacanya mad alif sukun yaitu lafalnya dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat boleh, tetapi lebih diutamakan dibaca sampai 6 harokat itu. Tapi lebih baiknya dibaca sampai 6 harokat. Contohnya seperti pada ayat Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harokat alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Oh, maaf, yang dirahim bukan. Tadi yang al-alamin itu ya. Contohnya. Terus selanjutnya kita ke mad iwad. Iwad artinya tanwin. Mad iwad adalah hukum bacaan apabila ada fathah lain dibaca waqaf pada akhir kalimat, baik karena ada tanda waqaf atau kehabisan nafas, dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Itu ya. Mad iwad dibaca panjang seperti mad tabi'i yaitu 1 alif atau 2 harokat. Bisa 2 harokat. Contoh sobahan harusnya ya dibaca sobahan. Aklallamma dibaca aklallamma boleh, itu mad iwad ya, di akhir kalimat seperti itu. Hukum mad iwad tidak berlaku pada bacaan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bundel. Tak bundel itu ya nanti bisa dicek di PPT ya. Nanti kan dilihat di PPT. Apabila ada huruf tersebut berharokat fathah tanwin dan diwakafkan, maka membacanya menjadi ha, sukun atau mati. Contohnya, wallahu ya'idukum maghfirah. Roh dibaca ha ya. Maghfirah. Wallahu ya, harusnya kan kalau di bacaannya kan ditulisannya wallahu ya'idukum maghfiratan. Nah, kalau dibaca di akhir kalimat jadi wallahu ya'idukum maghfirah.
itu mad iwad. Lanjutnya ada mad badal. Nah, badal kita sering mendengar ya, badal sholat atau badal pengajian. Badal artinya ganti. Nah, mad badal adalah apabila terdapat huruf mad alif, ya, wawu dan hamzah terkumpul di dalam satu kalimat, sedangkan hamzah mendahului huruf mad tersebut. Nah, mad badal ini bisa dibaca panjang satu alif atau dua rakaat, sama seperti mad topi dan mad iwad tadi. Contoh, adama dibaca adama, imanun utu seperti itu ya. Itu mad badal, mad ganti. Nah, ini akan semakin ke akhir semakin akan lebih kompleks ya. Akan lebih, ya bukan kompleks, maksudnya lebih rumit, akan semakin panjang bacaannya seperti itu. Lanjutnya kita akan masuk ke mad lazim musaqqal kilmi. Secara bahasa lazim adalah pasti, musaqqal artinya diberatkan, dan kilmi artinya kata. Jadi secara istilah yaitu bacaan yang dibaca panjang dan diberatkan pada satu kalimat. Mad lazim musaqqal kilmi apabila mad tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya harus dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, itu wajib ya, terlebih dahulu. Kemudian disambung dengan ditasydidkan dan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasydid setelah mad. Tuh. Jadi nanti biasanya juga di akhir ini, di akhir kalimat biasanya. Tapi ya enggak semua sih. Contohnya walad dolin, walad dolin, ada tasdidnya ya, setelah huruf dot, setelah bacaan mad lazim musaqqal kilmi ada tasdidnya, limnya tadi, lamnya tadi ada tasdidnya gitu. Itu mad lazim musaqqal kilmi. Tetap ditasdidkan ya, karena guna musyaddadah seperti itu. Lanjutnya kita masuk ke mad lazim mukhaffaf kilmi, di mana mukhaffaf artinya diringankan. Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah bacaan pada kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan. Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila mad tobi'i bertemu dengan huruf berharokat sukun yang tidak terletak di akhir kata, maksudnya di akhir kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, sama seperti mad lazim musaqqal kilmi tadi ya, yang diberatkan. Contoh mad lazim mukhaffaf kilmi di dalam Al-Quran hanya ada 2. Di antaranya yang pertama pada surah Yunus ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Setelah panjang huruf panjang tadi ada sukun dan ada hamzah, dimana tadi ya bertemu dengan huruf berharokat sukun yang tidak terletak di akhir kata. Lalu di surah Yunus ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu ya. Jadi itu tadi pengendalian dari mad lazim mukhaffaf kilmi, lebih diringankan. Kalau tadi yang musaqqal kan ada tasydid yang jadi berat, maksudnya seperti itu. Maksudnya berat dan ringan itu seperti itu. Bacaannya, kita melafalkannya itu berat dan ringannya itu seperti itu. Lalu kita masuk ke mad silah tawilah. Silah artinya hubungan dan tawilah artinya panjang. Di mana mad silah tawilah adalah apabila ada hukum mad silah tawilah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membaca mad silah tawilah seperti mad jaiz munfasil, artinya boleh dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat boleh, maupun 2 alif atau ya 2,5 alif atau 5 harokat. Maaf, 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, contohnya yahsabu annama lahu ahladah, boleh 2,5 alif atau 5 harokat, atau boleh 1 alif atau 2 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah, boleh gitu ya. Lanjut ke mad silah qasirah. Jadi mad silah tawilah, sekarang mad silah qasirah. Qasirah artinya mad silah sugro. Sugro itu biasanya kan kita tahu istilah silah sugro kan
kiamat ya, kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro itu adalah kecil ya, dimana mungkin ini maksudnya tuh ringan, misalnya kecil. Mad silah qasirah terjadi apabila setelah ha dhamir tidak terdapat hamzah kotok dan dibaca wasol. Nah, cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahu kana bihi basira. Inna rabbahu kana bihi basira. Begitu ya. Meskipun dia tidak ada sukunnya di setelah huruf dhamma, tapi kan dia tadi mad silah qasirah dimana apabila terdapat huruf ha, dhamir tidak terdapat hamzah kotok dan dibaca wasol, seperti itu ya. Lanjutnya ke mad lain. Nah ini tadi yang hampir sama dengan mad hariri sukun tadi ya, di ada yin-yinnya pokoknya ada yang itu. Nah lain artinya lembut atau lunak. Hukum mad lain terjadi ketika ada huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun atau waw mati atau ya sukun berada di dalam satu kalimat dengan satu huruf sesudahnya. Cara membacanya mad lain yaitu huruf berharokat fathah lebih dulu dibaca, kemudian langsung disambung dengan huruf waw sukun atau ya sukun dengan cara dibaca panjang. Sesudah itu dikunci menggunakan huruf hijaiyah setelahnya. Panjangnya dapat 2, 4 hingga 6 harokat boleh. Contohnya walau sya'a, walau mad lain, walau alaikum itu mad lain ya, mad lain atau mad lain bisa dibaca. Walau sya'a boleh 2 rakaat. Biasanya saya lebih ke 2 rakaat sih, karena kan dia jaiz boleh, jadi nggak harus terpaku pada panjang 4 atau 6 rakaat. Walau sya'a alaikum 2 rakaat ya. Selanjutnya mad lazim harfi musyabbah. Mad lazim harfi musyabbah atau musyabbah harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan dikenyangkan atau musyabbah. Mad lazim musyabbah terjadi saat huruf yang ditemui di awal surah pada ayat mutasyabihat ya. Cara membacanya yaitu dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh Shad wal Qur'anid dzikr. Tuh pada surah Shad. Shad wal Qur'anid dzikr. Atau itu kan setelah huruf Shad ada kan huruf kola. Nah, misalnya di awal surah, misalnya awal surah itu Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, biasanya ada kerancuan kalau memang yang belum paham tentang tajwid. Biasanya huruf shad seperti ini, karena kan harokatnya kan kayak fathah ya, dibaca so, tapi bukan itu, tapi bacanya shad, huruf hijaiyahnya shad gitu. Qaf gitu. Ba gitu. Jadi bukan huruf fathahnya tapi huruf hijaiyah, huruf aslinya gitu. Lanjut mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim berarti harus atau wajib. Harfi berarti huruf, mukhaffaf berarti ringan di dalam cara mengucapkannya. Mad lazim mukhaffaf harfi yaitu apabila ada huruf-huruf di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih, yaitu huruf-huruf kha, ya, to, ha, dan ro. Ha, ya, to, ha, ro misalnya disingkat ha, ya, to, ha, ro. Cara membacanya hukum mad lazim mukhaffaf harfi yaitu dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Yasin, karena sinnya itu tadi bukan mad lazim harfi mukhaffaf ya, beda lagi. Kalau ya-nya tadi ya-nya kan cuman panjang seperti mad tabi'i, jadi cuma 1 alif atau 2 harokat tanda bacanya seperti itu. Lanjut mad tamkin. Tamkin artinya penetapan. Mad tamkin terjadi apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun, dan huruf hijaiyah sesudahnya adalah huruf hijaiyah ya yang berharokat. Bisa
kasrah, fathah atau dhamma. Dan apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamma ketemu dengan huruf hijaiyah wawu sukun dan sesudahnya yaitu huruf hijaiyah wawu berharokat fathah, kasrah dan dhamma. Cara membacanya yaitu dengan panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Anta waliyyu fid dunya alaihim minan nabiyina matamkin. Ini sama dengan matin sebenarnya, tapi beda ya, pengertiannya seperti itu. Lanjut madfar. Madfar artinya pembeda. Madfar adalah jika ada mad badal bertemu dengan tasdid di dalam kalimat lain. Hukum membaca madfar hanya dapat ditemukan di empat tempat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 6, ayat 143 sampai 144, surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Cara membacanya dengan panjang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh di surah Al-An'am ya. Az-zakaraini Allahu itu ya. Itu madfar. Nah, mungkin seperti itu pengertian dari huruf pengertian dari bacaan hukum mad di dalam tajwid. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk mungkin nanti ketika saya menerangkan ada kesalahan mohon dikoreksi, nanti silakan di komen di bawah. Jangan lupa kalau memang bersedia di like, di komen dan di subscribe. Jangan lupa untuk menambah semangat dan giroh teman-teman Rohis Morse untuk lebih kreatif dalam mengembangkan medianya. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.